yang ketiga jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sokes Semansen Podcast. bersama saya Mbak Fatmawati dan Irawati Syalinda. pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu tema ini. Apa Temanya tuh? adalah bakwan. Apa itu bakwan? Bincang bareng Wakase Kesiswaan. Narasumber kita nih, Wakase Kesiswaan. Tapi Iya. sebelumnya Bu Ira, kita harus kenalan dulu nih. Iya sama betul, Wakase kita. betul. Siapa sih narasumber betul. kita kali ini? Silakan Bu Ira. Ya, narasumber kita kali ini yaitu Ibu Wiwi Suherti SH MPD. Beliau. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Bu Ira? Bu Wiwi ini kira-kira supaya yang melihat kita itu tahu nih Ya. selama di Semanser ini pernah menjabat apa gitu ya. Iya, tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, Boleh, Bu. boleh. Nih, Ibu itu pasti sudah lama sekali mengabdi sebagai seorang guru. Kira-kira Iya. sudah berapa tahun nih, Bu, jadi guru? Jadi guru sudah 23 tahun dari tahun 2002. Wah, Masya lama Allah. sekali. 20 Iya. tahun Bu ya. 2000. Iya, 23 tahun. Ya. Iya, kira-kira Bu, selama menjadi guru selama 23 tahun itu pernah menjabat apa saja nih, Bu? Pasti banyak sekali kan, Bu, Pasti. Bumpat pengalamannya ya. Kalau menjabat guru pasti karena Iya, memang pasti. itu tugas utama ya. Iya. Berarti Iya. selain guru nih apa Bu? Sebenarnya saya jadi guru itu awal masuk ke sini ya, masuk ke SMA 1 Cibeber nggak langsung ngajar PKN ya. Hmm. Saya jadi guru itu awal masuk jadi guru sosiologi. Masya Allah, Terus keren saya ya. juga pernah ngajar mata pelajaran sejarah. Wih, Sejarah. keren. Nah, terus Sejarah. saya juga pernah ngajar geografi. Oh, geografi juga pernah Bu ya. Ya, Wih. kebetulan pada saat itu guru PKN-nya di sini banyak. Jadi Tapi masih di sini. masih di SMA 1 Cibeber. Banyak teman-teman yang mengampu mata pelajaran PKN. Jadi saya kebagian PKN-nya itu setelah teman-teman yang ada di SMA 1 Cibeber itu pindah di domisilinya masing-masing. Masya Iya, Allah, banyaknya keren banyak ya. sekali ya. Iya, Bu Ira pernah mengajar selain pelajaran yang diambil Bu Ira? alhamdulillah pernah juga. Pernah juga. Pasti Bumpat juga pernah kan? Kayaknya baru tahun ini saya pernah. Iya, TIK, saya ngajar TIK, iya betul ya Bu. Emang tanggung jawab jadi sebagai seorang guru itu bukan hanya, iya harus punya multi talenta kayak gitu. Baik, Selain jadi guru Bu, jabatan lainnya Bu? Jadi wali kelas pastinya jadi wali kelas. kelas. Pertama masuk langsung jadi wali kelas. Terus saya juga pernah jadi pembina pramuka. Lalu saya juga jadi kepala perpustakaan dan yang sekarang baru jadi Wakase Kesiswaan. ya. Tapi nih sebelumnya Bu, saya kasih bocoran ya. Boleh, boleh. Sebetulnya Bu Wiwi itu wali kelas saya loh. Waktu dulu saya sekolah di sini Oh, masih di ingat, kelas Bu? 11 IPS 1 ya Ibu. Pinter. Ya, Bu Wiwi ini wali kelas saya gitu. Kelas 11 IPS 1, pernah iya. jadi wali kelas Bu Ira. Iya betul. Tapi memang kalau dilihat dari jabatan Ibu itu sudah berpengalaman. Sayanya udah tua. Jangan main umur ya, jangan main Udah umur. tua ini jadinya ya. Kita di sini tuh mau bahas tuntas ke Wakase Kesiswaan itu tentang apa ya Bu Ira ya? Tentang sistem penerimaan murid baru atau apa ini? SPMB Waktu itu ya. Pernah berpikirnya itu M-nya itu bukan murid ya? Iya ya, saya kira waktu itu pernah ngobrol-ngobrol gitu mahasiswa gitu ya. Mahasiswa. Ternyata M itu Murid Murid. baru Oke. kayak Kira gitu. Kalau sekarang SPMB tahun sebelumnya apakah sama Bu? Kalau tahun dulu itu disebutnya PPDB, PPDB, penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta Didik didik baru. baru. Kalau sekarang itu lanjut aja ya, kalau sekarang itu disebutnya dengan SPMB, di mana SPMB itu adalah sistem penerimaan murid baru, dituangkan di dalam Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Nah, berarti Bu Ira gimana tadi? Iya, berarti itu adalah dasar utama dari sistem penerimaan murid baru untuk tahun ini ya, Ya, Bu. betul tahun 2025. Iya, tahun 2025. Gitu. Ya, Nah, berarti untuk yang nama sekarang itu SPMB itu udah ada dasar hukumnya gitu ya. iya Nah, tadi. kira-kira kan kalau ada siswa nih yang mau masuk ke sini nih dari SMP ataupun MTS, kita kan harus punya beberapa persyaratan gitu ya.
persyaratan yang harus disiapkan orang tua ataupun siswa itu apa, Bu? Nah, betul. Ini untuk SPMB harus diketahui oleh calon siswa baru yang akan masuk di SMA 1 Cibeber, itu ada syarat umum dan syarat khusus. Itu harus. Di mana syarat umumnya itu sendiri, yang pertama harus memiliki ijazah. Kalau ijazahnya belum ada, bisa menggunakan surat keterangan lulus yang asli. Yang kedua, itu harus ada kakak atau kartu keluarga. Itu harus dipersiapkan, itu syarat umumnya. Yang ketiga itu ada akte lahir atau akte kelahiran. Harus juga yang keempat ada KTP kedua orang tua. Itu ada KTP kedua orang tua. Lalu persiapkan juga pas foto ukuran 3x4 2 lembar dengan latar belakangnya merah. Gitu ya. Lalu ada kelakuan baik, kan biasanya siswa dari SMP ke SMA itu ada kelakuan baiknya, itu juga pakai yang asli. Lalu ada STPJM atau surat tanggung jawab mutlak yang ditandatangani nanti oleh orang tua pakai materai. Yang terakhir masih ada. Yang terakhir itu yang harus disiapkan oleh calon siswa juga adalah rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kalau bisa sudah di rata-rata supaya nanti kalau mau ngambil jalur prestasi itu udah siap. Nanti Berarti Bu Ira harus ada yang asli juga ternyata ya. Iya, Tadi betul. yang Ibu sampaikan itu yang aslinya itu apa tadi, Bu Ira? Kita ulangi lagi. Ada ijazah. Oh, ijazah asli Terus atau surat keterangan lulus ya. Iya, ijazah atau kalau surat keterangan lulus pasti harus asli ya, Bu. Nggak boleh fotokopian ya, kayak gitu. Terus ada kakak. Kartu keluarga asli atau fotokopi? Itu asli mungkin ya, Bu. Kalau kakak, akte kelahiran, KTP orang tua biasanya itu yang diupload, Tapi itu biasa. kalau pemberkasannya itu udah fotokopiannya. Iya, berarti Yang aslinya tadi ada. untuk yang diupload itu yang asli berarti ya, Bu. Untuk nanti mungkin untuk scanannya mungkin ya, untuk pendaftaran atau pendaftaran ulang mungkin ya, Kalau Bu. pendaftaran ulang yang asli itu cuma SKL, surat keterangan lulus SKL, lalu ada lagi surat kelakuan baik yang asli, asli. Iya, asli. Ya, foto, Iya, foto. ya, tanggung jawab Kayak mutlak juga itu juga asli ya, karena Iya. pakai materai. Kalau untuk Bu Ira, Ini Bu, bagaimana cara menentukan kelulusan nih dalam proses seleksi beserta kriterianya seperti apa gitu Bu, misalkan cara menentukan kelulusan calon murid baru yang akan diterima di SMA Negeri 1 Cibeber ini, Bu. Sebenarnya di calon siswa baru ini ada 4 jalur ini kita ke situ. ke jalur dulu berarti. Ya, ke jalur. Kan bagaimana cara diterimanya kan? Iya, Nah, betul. itu ada jalurnya, ada jalur yang pertama ada jalur domisili, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur prestasi, dan yang keempat jalur mutasi. Nah, bagaimana supaya anak itu bisa diterima? Berarti anak pada saat memasukkan, menguploadnya itu harus yang benar, pastinya. Syarat-syaratnya harus sudah dikumpulkan terlebih dahulu, supaya pada saat menguploadnya sudah benar, nanti oleh tim verifikasi itu, oh iya sudah benar, tepat, itu bisa menentukan syarat kelulusan anak gitu. Kalau uploadnya benar. Ada presentasi khusus Bu untuk setiap jalur yang tadi disampaikan mungkin? Ada. Kalau jalur domisili untuk SMA yaitu 30%, afirmasi juga 30%, sedangkan jalur prestasi itu 35%, dan kalau mutasi itu 5%. Tapi ini Bu Ira, saya tuh ada satu kata yang sepertinya asing nih buat saya. Apa nih? Kalau sebelumnya PDB yang sebelumnya tuh ada zonasi. Nah, tadi Zonasi. dibilang, Domisili. Nah, itu sebenarnya apa ya yang membedakan? Apa hanya beda kata aja mungkin ya? Kayaknya gini, kalau zonasi itu jarak ya, jarak yang ditentukan, jarak rumah calon siswa dengan sekolah, zonasi jarak. Kalau domisili itu ketercantuman si calon siswa tersebut di kartu keluarga. Ini ada kaitannya dengan kartu keluarga, ya. Baik, Nah, betul. tapi walaupun endingnya nanti tetap pakai jarak juga sih, tapi yang jelasnya ada ketercantuman si calon siswa itu di kartu keluarganya gitu. Jadi domisili. Jadi perbedaannya sebenarnya hanya di ini aja ya, dari kata domisili sama apa tadi itu zonasi itu. Kalau zonasi lebih ke jalur perjalanan jaraknya gitu ya. Kalau domisili mah kita Kartu tempat tinggal berarti sesuai dengan kartu keluarga. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, tapi bisa juga seperti ini sih kalau jalur
jalur domisili itu sendiri, misalnya ada yang pakai kecamatan gitu ya. Kalau kecamatan. Tapi itu tergantung sebenarnya, kalau kita mengajukannya ke rayon, misalnya ke Wilby, misalnya yang disampaikannya itu ada di Kecamatan Cibeber, misalnya kita pakai Kecamatan Cibeber, berarti wilayah yang dari Kecamatan Cibeber itu jaraknya nanti dihitung gitu, domisilinya. Pertimbangan jarak juga diperhitungkan. Iya, diperhitungkan, tetap diperhitungkan nantinya. Baik, betul. Kalau ini Bu, untuk prestasi itu pun ada penilaian khusus tidak Bu, prestasi akademik maupun non akademik kayak gitu. Ya, sebenarnya saya harus bisa jelasin satu-satu dulu ya. Iya, betul. Misalnya gini, kalau jalur domisili tadi seperti yang ditanyakan sama Bu Empat, itu kaitannya dengan kartu keluarga ya. Walaupun itu tetap pakai jarak dengan ke sekolahnya, tapi kita tercantum di dalam kartu keluarga. Sedangkan kalau afirmasi, kita ke afirmasi supaya tahapannya baik, betul, ya. betul, Bu. Kalau di afirmasi itu biasanya si calon peserta didik ke syarat khususnya selain tadi yang umum yang saya sampaikan itu memiliki kartu Indonesia Pintar. Atau kalau tidak memiliki kartu Indonesia Pintar itu punya PKH gitu, program keluarga harapan. Itu masuk di situ. Nanti bisa dicek, oh ini orang tuanya ke PKH atau anaknya memiliki KIP, dan itu harus aktif supaya bisa masuk di jalur afirmasi. Sedangkan pertanyaan yang Bu Ira ini berkaitannya dengan jalur prestasi. Kalau prestasi itu dibagi dua, prestasi dari akademik dan prestasi dari non akademik. Kalau prestasi dari akademik itu bisa dilihat dari nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 3 rata-ratanya berapa di ranking gitu. Itu ya. Iya, semester 5 ya sampai semester 5 kayak gitu. Ya. Nilai rata-rata yang akademik, ya, Bu? nilai rata-ratanya. Nanti kita berapa nilainya itu di akademik. Tapi kalau di non akademik itu bisa dilihat dari sertifikat. Misalnya anak waktu SMP-nya ikut KSN, ikut O2SN, PLS 2N. Nah, bisa. Ya bisa. Itu juga bisa pakai dari sertifikat itu. Karena dari sertifikat itu ada tingkatan penilaiannya, Bu ya. Ada tingkat kabupaten, provinsi, tingkat nasional, itu jelas ada. Kalau tingkat nasional udah pasti ya. Udah pasti ya. Besar gitu Paling ya. besar, betul. Itu tingkatan nilainya berbeda dari situ. Dan dari prestasi masih ada satu lagi, kalau yang sekarang nih di SPMB ini bedanya dengan yang lalu. Itu bisa dilihat dari jalur kepemimpinan. Kepemimpinan. Lalu kalau tidak salah perpindahan orang tua Itu mutasi, Mutasi itu kali. ada. Ini masih jalur prestasi. Jalur prestasi itu kalau si anaknya waktu SMP-nya menjadi ketua OSIS, atau kalau di pramukanya itu jadi pratama ya, pratama. Itu bisa, itu masuk ke jalur non akademik kepemimpinan nantinya. Jadi anak bisa masuk. Wih. Ini kesempatan untuk Iya, anak-anak betul. kita yang aktif ya. Iya, betul, bermain, betul, kegiatan betul. Di luar sekolahnya. Iya. Kalau kan cuma dua, Iya. akademik dan Non akademik. saja. Nah, dari prestasi akademik dan non akademik ini kan kita kebagiannya 35% ya, Bu ya. Dari 35% itu 60%-nya untuk akademik dan 40%-nya untuk non akademik gitu. Ada presentasi dari 35% itu. Lalu yang terakhir adalah jalur mutasi. Kalau jalur mutasi itu adalah jalur perpindahan orang tua atau anak guru atau anak tendik, tenaga kependidikan. Itu bisa masuk dan itu kuotanya hanya 5% maksimal. Mungkin itu anak guru, maksudnya anak guru yang bekerja di sini gitu ya, Bu? Bekerja Ya. di SMA Ya, 1 maksudnya Cibeber. lebih rincinya bahwa mungkin kayak misalkan anak Bu Wiwi gitu ya, anak punya Ya, anak kayak gitu, betul. sekolah ke sini meneruskan itu sudah punya dimutasi kayak Ya, gitu ya. ya. Betul. Mengikuti Tapi kalau pekerjaan anaknya orang tua. punya prestasi misalkan nih, walaupun dia anak ibu, Hmm. tapi dia punya prestasi, misalkan disarankan ikut yang jalur mutasi, tapi dia pengennya Prestasi gitu. prestasi itu gimana, Bu? Apakah disarankan seperti itu atau seperti apa? Sebenarnya itu tergantung nanti pada saat si anak atau si calon siswa itu Ya. memilih apakah beliau memilih jalur prestasi, jalur zonasi, atau jalur domisili atau jalur mutasi. Sebenarnya sih kalau kita sebagai panitia PPDB ya, harapan kita mah tidak semua kan anak peserta didik, lebih baik memenuhi kuota yang itu dulu gitu ya. Kalau anak guru atau anak tenaga kependidikan lebih baik menggunakan jalur mutasi. Manfaatkan kuota
Iya, Iya, supaya nanti jalur domisilinya atau jalur prestasinya bisa diisi oleh orang-orang yang kebetulan bukan anak guru atau anak Oh, teknik iya, gitu. betul ya, benar, Ya, benar, betul benar. gitu. Iya, iya. Kemudian kalau untuk misalkan nih ketika anak kita upload nih, kan persyaratan ini mungkin nanti untuk bahan apa yang harus dikirim itu diupload ada kesalahan misalnya. Harusnya diupload itu KTP malah upload Kakak misalkan, kakak, misalkan iya, kayak begitu. gitu. Kira-kira solusinya apa Salah tuh untuk- upload untuk gitu ya. siswa ini yang salah upload gitu. Itu yang harus diwanti-wanti justru sama kita. Betul. Jadi gini, ke calon murid baru itu yang harus disampaikan dari awal justru bagaimana dia mulai teliti mengupload. Ya. Misal supaya teliti mengupload itu berarti si calon siswa itu harus mempersiapkan berkas terlebih dahulu, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus ya. Lalu teliti menguploadnya, misal yang harus diuploadnya adalah kartu keluarga. Dicek ulang, oh ini kartu keluarga. Jangan sampai salah. Kalau kayak tadi kata Bu Empat, jadi kartu keluarga malah yang diuploadnya misalnya akte lahir. Nah, ini akan jelas di proses verifikasi ini nantinya. Kan sudah pendaftaran ada proses verifikasi untuk menentukan kelulusan anaknya gitu. Ini bisa mengakibatkan anak tersebut tidak lulus kalau jadi tidak bisa mempengaruhi kayak gitu ya, kalau salah upload itu bisa mempengaruhi Iya. ketidaklulusan Iya, dari kalau calon tidak murid telitian baru. itu sangat penting sekali ini. Berarti teliti itu sangat penting. Iya, Jangan sampai betul, tidak betul. teliti. Khawatir nanti diverifikasi salah. Nah, ini fatal. Iya, gitu. betul. Jadi intinya mah sebelum upload itu harus benar-benar diperhatikan Betul. itu teh PDF apa gitu yang diupload. Iya. Iya, betul. Sampai ada kesalahan. Sebelum finishing kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke. Baik. Nah, Ibu biasanya kan kayak dari tiap tahun gitu ya, Bu. Kita selalu kelebihan kayak gitu atau mungkin kekurangan, tapi perasaan selama saya menjadi panitia PPDB zamannya PPDB gitu ya. Tidak pernah kita kekurangan nih gitu ya, Bu. Nah, malahan kelebihan cara meminimalisir kayak gitu. Ketika kuota kan tadi Ibu bilang bahwa di setiap jalur memiliki presentasinya kayak gitu. Nah, meminimalisir misalkan ketika bukan zonasi ya, domisili nih penuh ternyata karena misalkan hanya 45% atau berapa? 30%. 30, kita 30. Ya, misalkan di jalur domisili ini 30%, tapi ternyata lebih gitu, Bu. Dan mereka akhirnya tidak lulus kayak gitu. Nah, bagaimana sih, Bu, cara meminimalisirkan agar mereka itu bisa masuk ke SMA 1 Cibeber calon Mungkin murid ada baru? kuota yang kita perhitungkan tuh di sini. Sebenarnya Penerimaan. gini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa jalur zonasi itu 30%, bukan zonasi, jalur domisili ya. Domisili. Jalur domisili itu 30%, jalur afirmasi minimalnya juga 30%, yang prestasi itu adalah 35% dan mutasi itu 5%. Jika nanti kalau yang pengalaman ke belakang ya, Iya. pengalaman ke belakang itu numpuknya itu di domisili. Ya, Bu. Kalau dulu mah zonasi, itu Zonasi, numpuknya iya. di situ. Sehingga ada kekhawatiran siswa kan, Iya, akhirnya betul, dia betul. akhirnya keluar, pindah, khawatir tidak diterima. Sebenarnya perlu diketahui juga bahwa kita sekarang rombelnya juga masih di 7 rombel, 7 rombel. di mana satu rombel itu terdiri dari 36 siswa, sehingga kalau kali 7 itu berarti di 252 siswa. Nah, apabila jumlah siswanya dari 252 siswa itu numpuk misalnya lebih betul. prosentasinya di domisili banyak ya, numpuk banyak, tetap yang diambilnya awal mah yang domisili itu berapa, misalnya domisilinya 30%-nya berapa, lalu afirmasinya minimalnya 30%-nya berapa, nanti kita laporkan, tetap kita laporkan untuk melaporkan secara tertib administrasi, kita tetap laporkan ini jumlah siswanya yang mendaftar. Tapi kalau misalnya jumlah siswanya masih di 252 tetapi yang di domisilinya banyak numpuk di situ, Iya. nanti bisa dialokasikan Di jalur misalnya, yang lain gitu di ya, jalur Bu? yang Oh, lain, begitu, nanti bisa ya. dipindahkan sesuai dengan misalnya gini. Untuk memindahkannya juga tidak sembarangan, Bu. Yang pertama yang akan dilihat itu misal jaraknya, Bu. Jaraknya yang paling dekat yang mana? Kita memprioritaskan yang jaraknya yang lebih dekat. Lebih dekat ya. Terus nilai rapotnya, rata-rata nilai rapotnya yang paling tinggi siapa? Kalau masih sama saja, itu bisa dilihat dengan
usia. Oh, usia. Yang usianya misalnya yang sudah paling tua nih, siapa yang itu dulu yang didahulukan. Jadi yang muda tersingkirkan bisa Ya. jadi kayak gitu Nanti ya. ngurutnya ke situ dulu. Kalau misalnya sudah jalur domisili sudah terpenuhi, lalu afirmasi nih Ya. kurang, keisi lagi yang afirmasi berapa. Nanti afirmasi sudah tertutupi, tambah lagi misalnya prestasinya yang akademik sudah terpenuhi, tapi non akademiknya yang belum, itu bisa ditambahin lagi dari kelebihan-kelebihan tadi dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan, perpindahan orang tua juga masih kurang, bisa dilebihkan sampai dengan di 252. Iya, berarti nggak perlu khawatir ya bagi calon murid baru kayak gitu. Harus melihat benar-benar kuota yang sesuai Iya, betul. kemampuannya gitu. Iya. Kalau memang punya KIP, saran ibu siswanya Afirmasi. ikut afirmasi. Iya, Afirmasi. kayak Kalau gitu. prestasinya bagus di akademik berarti Prestasi. kalau bagusnya di non akademik ada juga Ada, prestasi tapi pilihnya yang non Akademik. akademik seperti itu. Mungkin lebih baik lebih berkonsultasi dengan panitia sebelum memutuskan sendiri kayak Iya, gitu betul, ya, betul. Bu. Iya, insya Allah mungkin panitia juga memiliki jalan keluar yang lebih baik kayak gitu ya. Ya. Nah, kan ini ibu terlibat di kegiatan ini udah lama ya, berarti udah sekitar berapa tahun ibu tadi? 3 tahun lah. 3 tahun lah. Berarti ada tantangan terbesar nih untuk ibu, apalagi untuk yang sekarang. Kira-kira apa? Sebenarnya kaitannya dengan tantangan ini untuk calon murid ya, harapannya itu supaya tidak ada campur tangan sebenarnya, supaya lebih pas dia mengerjakannya sendiri, online lah dikerjakan sendiri Upload gitu sendiri. ya, upload Iya, sendiri, jadi lebih pas gitu, lebih enak sesuai dengan jaraknya, nanti dia juga bisa gitu ya, Kemampuan diupload anaknya. kemampuan. Nah, ini tantangannya justru di situ. Banyak anak yang mungkin kendala yang pertama itu dari wifi ya, mungkin. Jadi tidak setiap Sinyal kali ya, Bu. ya keluarga memiliki wifi di rumahnya, lalu kuotanya juga mungkin keterbatasan orang tuanya juga. Akhirnya ya itu satu tantangan bagi kita ya. Iya, betul, Akhirnya betul. kita sebagai panitia SPMB memberikan solusi bagaimana caranya, misalnya datang ke sekolah itu. Iya. Datang ke sekolah juga Fasilitasi ya, ada berarti. jadwal, Bu. Biasanya ada jadwal. Ya. Oh. Biasanya dimulai dari jam 8, tutup jam 2 gitu. Paling nanti itu panitia bu ya. Iya, yang menentukan nanti ada di panitia, yang menentukan, ngebantu lah. Soalnya kendalanya banyaknya yang dari situ, atau ada yang kekhawatirannya berlebihan, jadi dia tidak berani ngupload gitu. Iya. Iyalah, Iya, takut ada kesalahan Iya, jadinya kayak minta gitu, bantuan biasanya. Karena kan apa sih namanya, sekali tadi kesalahan bisa berdampak ke tidak kelulusan. Jadi khawatir, takut gitu ya. Tidak terverifikasi. Iya, betul kayak gitu. Baik, Ibu, kira-kira nih Bu, ada nggak saran untuk calon murid baru yang ingin mendaftar nih agar proses pendaftarannya ini lancar nih Bu? Sarannya seperti apa kira-kira Bu? Apa ya? Mungkin lebih ke kiat-kiat dari ibu supaya saat mereka daftar itu tidak ada kendala. Iya, Selain kayak tadi gitu. Tantangan itu tadi wifi, gitu iya. ya. Terus karena gapteknya Iya. anak gitu. Gimana supaya anak itu lancar aja saat daftar gitu. Yang pertama kayaknya persiapkan berkas lah. Nah, Betul. penting gitu ya, berkas Persiapkan persyaratan. berkas. Nah, itu Dari harus sekarang kalau kan mumpung belum pendaftarannya belum ya, belum Iya, mulai. betul. Jadi kepada calon siswa yang mau masuk SMA 1 Cibeber, persiapkan berkasnya, baik itu syarat umum maupun syarat khusus, itu dipersiapkan. Lalu selain itu juga nanti pada saat proses penguploadannya juga harus teliti gitu. Lalu bisa konsultasi terus dengan panitia SPMB ya, panitia SPMB, masuk dalam grup misalnya, sehingga bisa ditanyakan apapun itu yang berkaitan dengan SPMB. Berarti kalau misalkan ada yang ingin bertanya di grup, jangan japri ke panitia gitu ya Bu? Kalau bisa di grup, Bisa di grup ya? supaya Ya. pertanyaan satu bisa mewakili untuk jawaban semuanya. Ya, terkadang sebenarnya pertanyaan mereka itu suka itu lagi yang ditanyakan kayak Yang gitu. sama gitu Iya, ya. pertanyaan yang sama, lalu japri karena mereka yang lain ada di grup jadi tidak mengetahui informasinya kayak Memang gitu ini biasanya. grup WA-nya udah ada gitu bu ya. Udah ada Nanti ya. kita bocorin ya. Terakhir Iya, ya. iya. Yang sekarang ya. Tapi udah banyak loh Bu. Udah banyak yang bergabung ya. Iya, udah banyak bergabung. Ada yang belum mungkin nanti kita Iya. bocorin di akhir. Iya, Gitu iya, ya, betul, betul, supaya betul. Tetap stay di sini sampai selesai bu ya. Iya, betul. Oke, lanjut. Nah, kita kan tadi kan sudah banyak bertanya ya Bu. Betul, betul. Nah, tapi belum tahu bocoran kapan ini pendaftarannya kayak gitu. Pendaftaran untuk SPMB
itu dimulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025. Waduh, berarti sebentar lagi dong ya. Kira-kira 3 Juni ya. iya, sekarang udah tanggal 2 Juni, berarti Juni. tinggal 11 hari lagi ya ternyata. Kalau Kayak gitu. untuk teknis setiap jalurnya sudah ada belum, Bu? Kan Ya. ini mah baru secara umum aja ya. Ya, lebarannya. masih secara umum Belum. ini. Ya, Yang kita sebenarnya masih jalurnya menunggu juknis ya. Masih Misalnya menunggu. apakah jalur domisili domisili dari tanggal berapa ke berapa itu belum. Itu belum. Ya, kita masih menunggu. ya, Ya. tapi harus tetap Tapi insya Allah nanti kalau mulai dari pendaftaran biasanya informasi itu sudah masuk sih. Kita masuk aja lewat grup. Insya Allah setiap informasi apapun kita sampaikan lewat grup. ya, grup Baik. WA-nya kira-kira bisa dicantumkan, Bu Ira? Iya, bisa nanti ya. Ada di bawah sini ya. Untuk link grup WA, WhatsApp bagi yang belum bergabung. Atau mungkin nanti kita bisa share di media sosial Google Form yang sudah tersedia ya, yang sudah dibuat oleh panitia kayak Itu gitu. Untuk Google Form itu pendaftaran sementara ya, bukan Iya, betul. pendaftaran yang sebenarnya yang harus Iya, belum. di-upload. Penjaringan saja. Iya, Iya, iya betul penjaringan. itu. Soalnya kemarin juga ada yang japri Bu, Gimana? berkaitan dengan Bu saya sudah milih jalur prestasi, tapi ternyata saya tidak punya sertifikat, Oh, katanya syarat-syaratnya. nilai saya juga kayaknya kecil. Akhirnya bisa pindah nggak tuh ke jalur domisili gitu. Nah itu kalau kayak kemarin kan masih belum ya, nanti Masih bisa di belum. situ. Ini Iya. awalnya dianggapnya yang kita share kemarin itu di grup kepanitiaan itu dianggapnya pendaftaran ini, itu bukan ya? Bukan, Bukan, masih penjaringan masih aja gitu, penjaringan. penjaringan. Untuk mengetahui ya, Iya, untuk mengetahui berapa sih minat siswa Iya, yang mau minat masuk siswa yang SMA ingin 1 masuk. Cibeber Iya, ya, gitu. betul. Kan Kayak itu, Bu, gitu. Iya, betul. ya. Kemudian untuk pesan yang ingin Ibu sampaikan mungkin ke calon murid baru kita. Iya, pasti mungkin ada, Bu. Mudah-mudahan kalau pesan saya sih pilihan yang tepat untuk siswa di sekitaran SMA Negeri 1 Cibeber memilih SMA Negeri 1 Iya. Cibeber. Insya Allah kalian pada saat masuk di SMA 1 Cibeber ketemu dengan guru-guru yang hebat, Insyaallah. bisa meningkatkan prestasi yang luar biasa, Amin, amin. dan pastinya SMA 1 Cibeber akan selalu memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa alumni dari SMA Negeri 1 Cibeber. Iya, betul sekali ya. Pembicaraan kita ternyata panjang ya. Bu, Iya, ya. betul ya. Tak kerasa ini kita udah hampir lebih dari 5 menit sepertinya, Bu. Lebih ya. Lebih. 10 menit lebih lah. Sebenarnya mah, Bu Ira, masih banyak ini Yang ingin akan ditanyakan kita ya. tanya-tanya. Cuma Tapi mungkin bisa jadi ada part 2 kayak gitu. Bisa Ya, mungkin ya, Bu. Bisa. Ya. siap, Bu ya. Ya, Siap, kita nanti mungkin kalau part misalnya pertamanya berkaitan dengan bisa anak-anak. ya. Mm-mm. Mungkin lebih lengkap Lebih kembali lengkapnya. ya. Mungkin mendekati kayak gitu ya, mendekati pendaftaran kita podcast lagi kayak Gimana, gitu. Bu Ira, untuk hari ini cukup? Cukup mungkin untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa melalui grup WhatsApp atau media sosial yang ada di SMA 1 Cibeber, kayak ada di web sekolah, TikTok Semanser, dan juga ada di YouTube Semanser, atau Instagram juga ada SMA 1 Cibeber. Pokoknya Kayak gitu. lengkap ya. Iya, pasti kita akan informasikan lebih lanjut di media sosial yang ada di SMA 1 Cibeber kayak gitu. Baik, Ibu. Baik, terima kasih banyak. Ibu ya atas waktu yang telah Sama-sama, dalam mudah-mudahan one-one ini ya Bu. mudah-mudahan ini bisa menjaring siswa atau calon siswa masuk SMA 1 Cibeber. Amin, Dan yang amin. ingin mengetahui informasi bisa jadi tahu informasinya, dan kita akan terus sharing di grup yang telah disediakan. Baik, terima kasih. Siap, kita tutup. Ya, baik, mungkin cukup sampai di sini bincang bareng Wakasek kesiswaan kita kali ini. Saya Irawati Syalinda, Saya Empat Fatmawati. izin undur diri di acara Shortcast Semanser Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.